Sektor yang kedua yakni kebiasaan mental. Saya selalu menemukan bahwa dalam perjuangan saya untuk menaklukkan negativitas dan menjadi lebih positif, bahwa pikiran saya adalah hambatan utama. Jadi, saya memutuskan untuk mengatasi pikiran dan membuat peluang besar dan progresif. Saya melihat ke dalam cara saya berpikir tentang subjek dan bagaimana hal itu mungkin menahan saya. Jawaban yang saya dapatkan cukup mengesankan, jujur. Saya menemukan bahwa hidup saya akan menjadi jauh lebih konsisten hanya dengan membuat perubahan berikut. Setiap saran akan memastikan Anda mengembangkan kebiasaan mental yang positif dan proaktif yang akan menanamkan Anda dengan mentalitas pemenang. Yang pertama, melihat negatif. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Namun, salah satu perubahan paling kuat yang dapat Anda lakukan adalah mengubah cara Anda memandang dunia di sekitar Anda secara keseluruhan. Bagaimana Anda memandang hal-hal negatif? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya mulai meluangkan waktu untuk menyadari betapa negatifnya saya di siang hari. Saya perhatikan seberapa sering saya akan menempuh jalan negatif setiap hari. Seberapa sering saya harus berlatih. Setiap hari, saya menemukan bahwa cara termudah untuk mengubah pola pikir saya adalah dengan membuat diri saya menyadarinya. Jika saya tahu betapa negatifnya saya mungkin berubah. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan terus membiarkan pikiran negatif itu berjalan di belakang pikiran Anda. Jika Anda ingin menghindari hal ini, maka Anda hanya perlu mempertimbangkan untuk meluangkan waktu untuk pertimbangan. Hidup dengan perubahan ini. Alasan utama yang saya rasakan untuk mengikuti perubahan ini adalah karena hal itu membantu Anda menyadari mentalitas Anda. Seberapa besar perubahan yang perlu dilakukan di sini? Yang kedua, memikirkan kesuksesan. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Memikirkan kesuksesan adalah ide bagus. Sekedar mampu memvisualisasikan apa yang mungkin terjadi di masa depan adalah alat yang ampuh dan alat yang dapat meningkatkan mentalitas Anda. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan meluangkan waktu, bahkan 5 menit, memikirkan kemajuan Anda baru-baru ini. Bahkan jika Anda belum berhasil, tetaplah berpikir seperti ini. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali Anda merasa sedih tentang di mana Anda berada dan kemajuan Anda. Dengan membuat penyesuaian sederhana, Anda akan lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang benar dengan siapa Anda sebenarnya. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan terus membiarkan hal-hal baik berlalu begitu saja dan terlalu sedikit memperhatikan hal-hal baik dalam hidup Anda. Luangkan waktu untuk memahami kesuksesan. Hidup dengan perubahan ini, meluangkan waktu untuk membuat perubahan ini, bagaimanapun akan membuat Anda jauh lebih menghargai kemajuan Anda. Ingat, semua hal baik akan membutuhkan waktu untuk berubah, termasuk mentalitas Anda sendiri. Yang ketiga, hubungan kontemplasi. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Namun, salah satu perubahan paling cerdas yang pernah saya buat dalam hidup saya adalah seberapa sering saya meluangkan waktu untuk merenung. Saya dulu bertindak berdasarkan dorongan hati secara negatif. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Dengan beralih ke kontemplasi sebelum mengambil tindakan, saya dan Anda bisa menjadi lebih positif. Ini memungkinkan Anda untuk melihat yang baik, sedangkan mengambil tindakan biasanya berarti bereaksi terhadap yang negatif. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari, saya menemukan bahwa hanya mengambil waktu singkat hari untuk melihat di mana saya berada dalam pikiran saya adalah masa lalu yang sangat sehat, membantu saya fokus. Hidup tanpa perubahan ini, saya segera menyadari bahwa gagal melakukan ini biasanya berarti hidup saya akan menjadi lebih membingungkan dan saya akan menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk bereaksi terhadap situasi tanpa fakta. Hidup dengan perubahan ini. Perubahan sederhana ini adalah sesuatu yang membantu saya untuk berhenti membuat kesalahan. Sekarang, saya lebih diperhitungkan dan mengambil resiko lebih sedikit, alih-alih memutuskan untuk bertindak berdasarkan fakta daripada setengah kebenaran. Yang keempat, memperhatikan kepositifan Anda. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda benar-benar mencatat dalam pikiran Anda bahwa Anda bersikap positif? Ini adalah salah satu tindakan yang paling meneguhkan yang dapat Anda lakukan ketika menandakan kepositifan Anda. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan.
Saya hanya menemukan bahwa meluangkan waktu 5 menit setiap hari untuk melihat kenangan indah di pagi hari adalah cara yang baik untuk mengubah pola pikir dari negatif menjadi positif. Seberapa sering saya harus berlatih setiap pagi mengenang sebentar tentang sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda sudah cukup untuk membuat Anda bangun dari tempat tidur dengan senyum di wajah Anda daripada cemberut. Hidup tanpa perubahan ini, Anda mungkin menemukan bahwa Anda tidak membutuhkan ini sama sekali dalam hidup, dan itu tidak masalah. Namun orang lain akan merasa jauh lebih nyaman melakukan perubahan ini. Hidup dengan perubahan ini hanya meluangkan 5 menit untuk mencatat pengalaman baik di masa lalu sudah cukup untuk membuat Anda merasa jauh lebih nyaman dengan siapa Anda dan kemana Anda akan pergi. Yang kelima, merinci positif. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Satu masalah yang cenderung saya dengan orang lain miliki adalah selalu mencantumkan hal-hal negatif dalam suatu situasi. Namun daripada melihat masalahnya, mengapa tidak mulai mencari solusi? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cukup tukar cara berpikir tentang masalah apapun. Alih-alih meratapi keberadaan masalah, mulailah memeriksa solusi yang mungkin dapat membantu Anda memperbaiki masalah ini nanti. Seberapa sering saya harus berlatih? Saya harus melakukan ini kurang lebih setiap hari untuk sementara waktu. Namun akhirnya itu menjadi kebiasaan dan alih-alih meratapi masalah, saya mulai menghargai, menemukan solusi. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan terus merasa bahwa dunia menentang Anda dan bahwa tidak ada cara yang signifikan untuk melangkah maju dan membuat hidup Anda lebih mudah. Tanpa perubahan ini, negativitas akan menang. Hidup dengan perubahan ini, bertukar dengan perubahan pola pikir ini akan berarti masalah hanya itu, masalah. Anda akan lebih sering berpijak di tanah dan kemungkinan Anda akan menemukan solusi dengan lebih mudah. Yang keenam, asumsi yang menantang. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda menantang cara Anda berpikir tentang situasi tertentu? Jika tidak, maka inilah saatnya untuk melakukannya. Asumsi yang menantang akan membantu Anda memastikan bahwa Anda selalu beradaptasi. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Sangat mudah untuk tidak pernah menantang keyakinan dan asumsi kita. Tetapi Anda bisa menjadi negatif yang tidak perlu. Alih-alih, tanyakan pada diri Anda mengapa alur pemikiran itu ada dan apakah itu sah. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap kali Anda mendapati diri Anda mengalami spiral pemikiran negatif, hop online dan lihat apa yang sangat Anda khawatirkan. Apakah kepercayaan asli yang Anda miliki benar-benar dapat diterapkan? Hidup tanpa perubahan ini. Banyak yang memilih untuk menghindari jalan ini karena mereka tidak suka diberitahu bahwa mereka salah. Namun, menjadi salah bukanlah hal yang negatif. Ini adalah pengalaman belajar yang lain. Hidup dengan perubahan ini, Anda akan merasa jauh lebih tidak mengakar dan cenderung tidak terlalu terancam oleh perbedaan pendapat. Ini adalah salah satu tindakan paling positif yang dapat Anda lakukan. Yang ketujuh, menerima kesuksesan Anda. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Banyak dari kita, termasuk saya untuk waktu yang lama, tidak bisa menerima ketika kita sukses. Kami suka berpikir bahwa keberuntungan terlibat atau itu adalah kesalahan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Jika ini yang Anda rasakan, maka lain kali hal itu muncul di kepala Anda. Mintalah beberapa orang yang Anda percaya untuk memberikan jawaban yang jujur. Seberapa sering saya harus berlatih? Kapanpun Anda merasakan krisis kepercayaan ini datang, ini adalah masalah yang berbahaya dan masalah yang kemungkinan besar hanya akan membuat Anda merasa lebih buruk. Hindari dengan bertanya kapanpun itu muncul. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan terus merobohkan pencapaian Anda sambil terpaku pada kegagalan Anda. Ini membangun pola pikir negatif dan merupakan arah terburuk untuk menjalani kehidupan yang didorong oleh tindakan positif. Hidup dengan perubahan ini, Anda akan menjadi jauh lebih nyaman dan sadar akan kesuksesan dan kegagalan Anda dalam hidup. Ini akan memastikan Anda terus berkembang tanpa selalu melihat dari Anda gagal. Yang kedelapan, meninjau kegagalan Anda. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Dengan meluangkan waktu untuk benar-benar melihat mengapa Anda gagal, Anda akan lebih mudah menemukan solusi. Banyak dari kita tahu bahwa kita gagal, tetapi mengapa? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cukup duduk dan tuliskan 5 alasan mengapa Anda gagal. Sekarang Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Mungkin menyakitkan melakukan ini, tetapi ini adalah tindakan positif yang bisa Anda dapatkan.
Seberapa sering saya harus berlatih? Mengambil ini akan membuat hidup Anda jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jadi, lakukanlah setiap kali Anda gagal. Kegagalan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Hidup tanpa perubahan ini. Jika Anda tidak mencoba untuk mengubah ini, maka Anda dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan, mencela diri sendiri, dan kurangnya kepercayaan diri. Dengan meninjau kegagalan, solusi menjadi layak. Hidup dengan perubahan ini. Dengan melihat dan meninjau kesuksesan dan kegagalan Anda, akan menjadi lebih mudah untuk tetap berada di jalur yang benar. Ini juga akan sangat meningkatkan peluang menemukan solusi jangka panjang. Yang kesembilan, permainan pikiran. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda hanya menghafal sedikit puisi atau sebuah tulisan? Melakukan ini bisa menjadi cara yang sangat ampuh untuk memastikan Anda selalu mendapatkan tantangan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Tantangan sangat bagus untuk membantu kita mempelajari poin-poin penting dan kata-kata bijak. Ambil sebuah puisi dari internet setiap pagi dan cobalah untuk menghafal kata-katanya pada akhir hari. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Bahkan jika Anda merasa lebih nyaman bekerja dengan satu puisi per minggu, lakukanlah. Tantangan sangat baik dan membantu kita melihat keterampilan dan bakat kita sendiri. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan meragukan kemampuan Anda untuk belajar dan mengambil keterampilan baru. Dengan menghafal puisi baru setiap minggu, Anda juga meningkatkan pengetahuan Anda tentang budaya dan seni secara keseluruhan. Hidup dengan perubahan ini. Menelusuri rute ini sangat berguna karena akan memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan untuk menunjukkan keterampilan mental dan memori Anda jika Anda meragukannya. Yang ke-10, kekuatan daya tarik. Mengapa ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Pernahkah Anda menghabiskan hari hanya dengan berharap sesuatu terjadi? Jika tidak, Anda harus memulai. Habiskan 5-10 menit di malam hari hanya dengan memimpikan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Alasan untuk melakukan ini sederhana. Hanya jatuh ke dalam pikiran Anda dan Anda akan melihat apa yang Anda inginkan. Biarkan fantasi Anda mengambil kendali dan Anda akan menemukan ambisi baru. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari. Setiap hari yang dihabiskan untuk tidak mengejar tujuan-tujuan ini dan mencapainya adalah hari yang terbuang sia-sia. Anda harus selalu memiliki tujuan yang didorong oleh keinginan. Hidup tanpa perubahan ini. Anda mungkin tidak akan pernah memiliki jalan yang solid dan signifikan untuk diikuti. Tanpa mengetahui apa yang ingin Anda capai secara alami, akan menjadi lebih sulit untuk mencapai tujuan tersebut pada waktunya. Hidup dengan perubahan ini. Dengan menciptakan bagian yang jelas dari pikiran Anda di mana ini ditujukan, Anda akan merasa lebih mudah untuk memvisualisasikan dan kemudian bekerja menuju hal yang Anda inginkan dalam hidup.